Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Nurmawati. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung delta H reaksi bagian kedua. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang cara menghitung delta H reaksi bagian pertama, yaitu dengan cara menggunakan percobaan kalorimeter dan dengan cara menggunakan prinsip hukum Hess. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghitung delta H reaksi, ya, ada 4 cara. Nah, menghitung perubahan entalpi reaksi ini merupakan bagian daripada pokok bahasan termokimia, di mana ya pada pokok bahasan termokimia ini membahas sistem dan lingkungan, membahas reaksi eksoterm, reaksi endoterm, ya jenis-jenis perubahan entalpi, yang mana materi tersebut sudah Ibu jelaskan pada video-video sebelumnya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi terakhir pada termokimia, yaitu menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan cara delta H pembentukan standar dan dengan menggunakan data energi ikatan. Cara menghitung perubahan entalpi delta H reaksi ini tadi sudah Ibu jelaskan, ada 4 cara, di mana yang 2 cara, kalorimeter dan hukum Hess, sudah Ibu terangkan pada video sebelumnya. Pada video ini Ibu akan menjelaskan menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan entalpi pembentukan dan dengan menggunakan energi ikatan. Ibu akan jelaskan bagaimana cara menentukan delta H reaksi dengan data perubahan entalpi standar pembentukan. Ya, perubahan entalpi suatu reaksi yang sudah diketahui persamaan termokimianya dapat ditentukan dengan menggunakan data harga perubahan entalpi pembentukan standar, itu delta HF, dari senyawa-senyawa yang terlibat di dalam reaksi. Maka nanti sebelum menyelesaikan atau menghitung data reaksi, di dalam soal akan diketahui data dan entalpi pembentukan standar masing-masing senyawa yang ada di dalam reaksi. Perubahan entalpi reaksi merupakan selisih antara jumlah delta HF hasil reaksi dengan jumlah delta HF awal reaksi. Jika dibuat rumus, delta H reaksi sama dengan delta HF hasil reaksi dikurang dengan delta HF awal reaksi. Atau dengan kata lain, delta H reaksi sama dengan jumlah delta H produk dikurangi dengan jumlah delta H reaktan. Karena di dalam reaksi, hasil reaksi dan awal reaksi terdiri dari satu senyawa atau lebih, ya. Bisa juga dituliskan sebagai berikut rumusnya. Delta H reaksi sama dengan delta HF jumlah delta HF sebelah kanan dikurangi dengan jumlah delta HF sebelah kiri, ya. Baik, supaya dapat lebih memahami, Ibu akan berikan contoh soalnya. Reaksi C ditambah dengan O2 menghasilkan karbon dioksida, delta H-nya diketahui min 94,1 kilokalori. Pada reaksi berikutnya, yaitu reaksi pembentukan air, H2 ditambah dengan setengah O2 menjadi H2O cair. Delta H-nya ada min 68,3 kilokalori. Dan pada reaksi ketiga diketahui 3C ditambah 4H2, yaitu pembentukan C26, ini delta H-nya adalah min 24,8 kilokalori. Nah, hitunglah delta H reaksi pembakaran C26, yaitu C26 ditambah dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O cair. Berapa delta H-nya? Nah, delta H reaksi ini dapat kita hitung dengan cara rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu rumusnya delta H reaksi sama dengan delta H hasil reaksi dikurangi dengan delta H awal reaksi. Ingat, apa itu hasil reaksi? Yaitu reaksi yang berada di sebelah kanan, ya. Ini dinamakan hasil reaksi atau produk. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah dinamakan awal reaksi atau reaktan. Maka delta H reaksinya dapat dihitung dengan cara mengurangi, ya, delta H hasil reaksi dikurangi dengan delta H awal reaksi. Kita tahu di dalam hasil reaksi di sini ada 3 molekul CO2 dan ada 4 molekul H2O. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, 3 kali delta H FCO2 ditambah dengan 4 kali delta H FH2O. Ini adalah delta HF hasil reaksi.
dikurangi dengan delta HF awal reaksi, yaitu 1 mol delta HF C26 ditambah 5 kali delta HF O2 karena ada 5 O2. Ya, tapi kita ingat bahwa O2 ini delta H pembentukannya adalah 0. Ya, dalam video sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa unsur-unsur bebas ini memiliki delta H 0. Ya, kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya yang sudah diketahui dalam soal ya. Jadi 3 dikali min 94,1 ditambah dengan 4 dikali min 68,3 dikurangi dengan min 24,8 ditambah 0. Hasilnya adalah min 282,3 dikurangi 272,2 dikurangi dengan min 24,8 kilokalori. Maka setelah dijumlahkan, setelah dikurangi hasilnya adalah min 530,7 kilokalori. Jadi delta H reaksi daripada reaksi pembakaran etana adalah min 530,7 kilokalori. Ya, karena di dalam reaksi pembakaran maka termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Ya, itu soal yang pertama. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Tentukan entalpi pembakaran gas metana. Jika diketahui delta H pembentukan CH4-nya sama dengan min 74,85 kJ per mol, ya, pembentukan CO2-nya sama dengan min 393,5 kJ per mol, dan delta H pembentukan airnya sama dengan min 285,8 kJ per mol. Nah, di sini hanya ditanyakan berapa entalpi pembakaran gas metana, tetapi tidak diketahui reaksinya. Ya, baik. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tentukan dulu reaksinya. Reaksi pembakaran gas metana. Ingat, reaksi pembakaran berarti reaksi dengan O2. Maka kalau metana dibakar berarti metana ditambah O2. Ingat bahwa pembakaran hidrokarbon atau pembakaran eh, alkana itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi reaksinya adalah sebagai berikut. Metana adalah CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, kita ingat bahwa persamaan reaksi itu harus setara jumlah atom sebelah kiri dengan jumlah atom sebelah kanan. Kita cek ya, C di sebelah kiri ada 1, di kanan ada 1. Hanya di kiri ada 4, di kanan ada 4 ya. O-nya di kiri ada 4, di kanan ada 4. Berarti reaksi ini sudah setara. Setelah setara, kita baru bisa mencari delta H reaksinya dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yaitu delta H reaksi sama dengan delta HF hasil reaksi dikurangi dengan delta HF awal reaksi. Kita tahu hasil reaksinya ada 1 mol CO2 ditambah dengan 2 mol H2O. Masukkan ke dalam rumus. Jadi 1 dikali delta HF CO2 ditambah 2 dikali delta HF H2O dikurangi dengan delta HF CH4 ditambah dengan 2 delta HF O2, di mana delta HF O2 ini adalah 0. Maka kita tambahkan atau masukkan nilai-nilai delta H yang sudah diketahui. Jadi min 393,5 ditambah dengan 2 dikali min 235,8 dikurangi dengan min 74,85. Hasilnya adalah min 393,5 dikurangi min 47,1,6 ditambah 74,85 ya, min ketemu min jadi plus. Maka hasilnya adalah di sini ya min 865,1 ditambah 74,85 kJ sama dengan min 790,25 kJ. Jadi, delta H reaksi pembakaran metana adalah yaitu sebesar min 790,25 kJ. Jika kita tulis dalam reaksinya, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O dengan melepaskan kalor sebesar 790,25 kJ. Bahwa reaksi pembakaran adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Nah, itu adalah contoh-contoh soal untuk bagaimana cara menghitung delta H reaksi dengan data data entalpi pembentukan. Kita lanjutkan cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan data energi.
Apa itu energi ikatan? Ya, energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu mol dalam wujud gas. Energi ikatan dinyatakan dalam kilojoule per mol atau kJ per mol dengan lambang D. Ya, makin kuat ikatannya, maka makin besar pula harga energi ikatannya. Ya, jadi karena semakin kuat, maka semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tersebut. Makin banyak jumlah atomnya, maka energi ikatannya pun semakin besar, ya. Energi ikatan berbagai ikatan ini diketahui di dalam suatu daftar energi ikatan. Di dalam soal juga nanti akan diberitahu berapa besar energi ikatan dari masing-masing molekul yang ada di dalam reaksi tersebut. Baik, di sini secara umum perhitungan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H reaksi sama dengan energi total pemutusan ikatan dikurangi dengan energi total pembentukan ikatan. Ya, atau dengan kata lain, delta H reaksi sama dengan jumlah total energi ikatan sebelah kiri dikurangi dengan jumlah total energi ikatan di sebelah kanan. Berbeda dengan yang menggunakan delta H pembentukan tadi. Kalau pada delta H pembentukan tadi adalah ruas kanan dikurangi ruas kiri. Atau delta H pembentukan hasil reaksi dikurangi delta H pembentukan awal reaksi. Tetapi pada energi ikatan ini kebalikannya, yaitu jumlah total energi ikatan ruas kiri dikurangi dengan jumlah total energi ruas kanan, di mana ruas kiri dinamakan pemutusan ikatan, sedangkan di ruas kanan adalah pembentukan ikatan. Supaya lebih paham, maka Ibu akan berikan contoh soalnya. Di sini diketahui energi ikatan CH sama dengan 414,5 kJ per mol. Sementara energi ikatan dari ikatan C dengan ikatan rangkap 2 di sini 612,4 kJ per mol. Energi ikatan dari ikatan antara C dengan C ikatan tunggal sama dengan 346,9 kJ per mol. Dan energi ikatan H dengan H dengan ini sebesar 436,8 kJ per mol. Ya, ditanya adalah berapa delta H reaksi dari reaksi berikut, yaitu C2H4 ditambah dengan H2 menghasilkan C2H6. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini atau menyelesaikan untuk menghitung delta H reaksi ini harus diuraikan dalam bentuk ikatan seperti yang ada di kanan. Ingat bahwa C2H4 merupakan alkena. Alkena adalah ikatan rangkap 2. Ya, C-nya 2, hanya 4 di sini. Jadi C2H4 ditambah dengan hidrogen H dengan H menghasilkan C2H6. Ya, maka kita hitung berapa ikatan masing-masingnya yang ada di dalam reaksi tersebut. Di sini rumusnya adalah jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan ikatan. Atau dengan kata lain, jumlah energi sebelah kiri sama dengan dikurangi dengan jumlah energi sebelah kanan. Kita tahu ya yang sebelah kiri, di sini kita lihat di dalam gambar C, ikatan rangkap C ada 1. Kita tahu ikatan rangkap C ini energi ikatan adalah 612,4. Sementara ikatan C dengan H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, hidrogennya ada 1 pada sebelah kiri. Sedangkan pada sebelah kanan, C dengan C-nya ada 1 ikatan tunggal. Dan C dengan H-nya ada 6. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus. 4 kali CH ditambah dengan 1 CC ditambah dengan 1 HH dikurangi dengan yang sebelah kanan. 6 CH ditambah dengan 1 CC. Maka 4 dikali 414,5 ditambah 612,4 ditambah dengan 436,8. Ya, ini dilihat dari data energi ikatan yang diketahui di dalam soal. Dikurangi dengan 6 kali 414,5 ditambah 346,9 kilojoule. Maka setelah dijumlahkan didapatkan delta H reaksinya sebesar 2707,2 dikurangi dengan 2833,9 kilojoule. Ya, berapa hasilnya? Baik,
Ternyata hasilnya adalah min 126,7 kilojoule. Jadi pada reaksi pembentukan etana ini adalah terjadi reaksi eksoterm karena melepaskan kalor sebesar 126,7 kilojoule. Ya, itu adalah contoh soalnya untuk menghitung delta reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Apabila energi ikatan CH, C ikatan rangkap, C2 ikatan rangkap, Cl dengan Cl ikatan tunggal, C dengan C ikatan tunggal, dan C dengan Cl masing-masing adalah 99 kilokalori, 146 kilokalori, 58 kilokalori, 83 kilokalori, dan 79 kilokalori. Maka tentukan besarnya delta H reaksi berikut. Kita lihat ya di sini, kita tahu CH-nya sebelah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 CH dan ada 1 ClCl. Ya, sedangkan di sebelah kanan ada 1 CC ikatan tunggal, ada 4 CH dan ada 2 CCl. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus. Ingat rumusnya, delta H sama dengan jumlah energi ikatan per reaksi dikurangi dengan jumlah energi ikatan hasil reaksi. Maka kita lihat sebelah kiri ada 4 CH, ya kan? Dan ada 1 CC ditambah dengan 1 CC, ClCl. Maka di sini 4 dikali energi ikatan CH ditambah dengan 1 energi ikatan C, ikatan rangkap 2, ditambah dengan 1 energi ikatan ClCl, maka dikurangi dengan ruas kanan, yaitu 4 energi ikatan CH ditambah 1 energi ikatan CC ditambah dengan 2 energi ikatan C dengan Cl. Ya, kita masukkan nilainya ya. Ya, kita kalikan, kita tambahkan, maka delta H-nya sama dengan 396 ditambah 146 ditambah 58 dikurangi dengan 396 ditambah 83 ditambah 158. Sehingga didapatkan delta H reaksinya 600 dikurangi 637 adalah min 37 kilokalori. Berarti delta H reaksi dalam reaksi di atas adalah min 37 kilokalori. Ya, berarti termasuk terjadi reaksi eksoterm karena delta H-nya negatif, yaitu melepaskan kalor sebesar 37 kilokalori. Yaitu tentang bagaimana cara menghitung delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Nah, di dalam termokimia juga kita akan belajar atau kita akan mempelajari kalor pembakaran bahan bakar. Pembakaran merupakan proses reaksi antara bahan bakar dengan oksigen yang disertai nyala api. Pembakaran merupakan reaksi eksoterm. Ada beberapa bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga, yaitu ada arang kayu, ada gas LPG. Ya, pembakaran tidak sempurna adalah merupakan proses pembakaran yang menghasilkan gas CO, di mana gas CO ini sangat berbahaya karena gas CO lebih mudah diikat oleh hemoglobin daripada oksigen. Apabila kita menghirup udara yang mengandung CO dengan kadar 100 ppm selama 5 menit, maka akan menimbulkan gejala keracunan CO dengan ditandai kepala terasa pusing, tubuh gemetar, dan diikuti dengan hilangnya kesadaran. Maka kita sering mendengar ya orang meninggal di dalam mobil yang dalam kondisi berhenti karena orang yang ada di dalam mobil tersebut menghirup gas CO yang terlalu banyak. Maka kita tidak boleh ya berada di dalam mobil yang tidak dihidupkan mesinnya, tetapi terkadang AC-nya hidup sehingga CO yang ada di dalam kendaraan tidak bisa keluar ya, sehingga akhirnya terhirup oleh manusia yang ada di dalam dan mengakibatkan menjadi tidak bisa bernapas ya, jadi hilang kesadaran dan bahkan meninggal. Permasalahan lain dalam penggunaan bahan bakar fosil adalah hujan asam yang disebabkan adanya reaksi antara N2 dan O2 dan dari udara membentuk oksida nitrogen. Di samping itu juga akan terjadi efek rumah kaca yang akan mengakibatkan global warming. Ya, ternyata banyak sekali
dampak negatif daripada eh, meningkatnya teknologi pada masa saat ini. Ya, makin banyak kendaraan, maka udara menjadi tidak bersih, ya, sehingga terjadi efek rumah kaca yang mana ya akan membuat lapisan ozon menjadi bolong dan sinar ultraviolet dari matahari langsung bisa mengenai ke bumi, ya, dan juga membuat musim menjadi tidak beratur, ya, sehingga membuat para petani tidak dapat menanam padi seperti sesuai dengan musim yang pada zaman dahulu tertib, ya, kapan musim hujan dan kapan musim kemarau. Dikarenakan efek rumah kaca dan global warming inilah sehingga musim menjadi berubah dan mengganggu uh, aktivitas para petani yang akan menanam padi atau menanam tanaman yang lain. Baik itu ya yang dapat Ibu jelaskan pada pembelajaran pada hari ini, ya, tentang menghitung perubahan entalpi reaksi dan juga kalor pembakaran di dalam bahan bakar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.